Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum memulai kajian ini, kita berdoa ya. Seluruh yang sakit. Selalu ada, setiap hari ada orang sakit yang baru, sakit yang lama, di rumah sakit atau dimanapun yang sakit ya. Termasuk keluarga saya ada yang sakit, kemudian Mas Hilmi juga belum sehat penuh. Wahai Allah, dengan kun fayakun yang Engkau ucapkan, jadikan mereka ini sembuh dan sehat kembali dengan cara-caramu sendiri. Di luar nalar manusia pun kami yakin Kau bisa. Amin. Karena hidup ini isinya adalah sesuatu yang lumrah dan sesuatu yang ajaib. Amin. Itu ya, kita doakan. Kita doakan juga yang hamil ya, mudah-mudahan sehat kehamilannya. Yang ingin hamil mudah-mudahan segera hamil. Amin. Yang sudah ada janin di dalam perutnya ya, di dalam rahimnya, kita doakan janin itu dengan mendengarkan acara ini ya, Ananda ini nanti bisa dijadikan orang-orang mulia yang sebentar lagi akan kita kaji bersama dalam acara ini. Yang kurang rezeki, Allah juga menambah rezekinya. Amin. Mudah-mudahan yang mengamini doa ini, karena diamini oleh jutaan orang ya. Mungkin ada 900.000 orang yang tidak diterima Allah doanya, tapi mungkin ada satu orang yang orang itu di luar dugaan kita, ada di pelosok sana yang tidak pernah diekspos namanya, tidak pernah dicium tangannya, tetapi keikhlasannya melebihi semuanya. Lalu amin ya Allah, kemudian karena amin itu diucapkan satu untuk yang lain, maka bisa dikabulkan semuanya. Amin ya Allah. Baik, dulur Al-Victor yang sangat saya cintai ya, yang di jalan hati-hati ya, yang di jalan hati-hati. Jangan lupa taburkan sedekah selama dalam perjalanan. Jangan lupa berikan kesempatan untuk mendahului Anda ya. Hati-hati rambu-rambu lalu lintas, karena setiap hari ada darah tercecer di jalan raya, dan kita berharap bahwa itu bukan Anda. Bersedekah di jalan raya artinya ya berlalu lintas yang baik, yang memberi kenyamanan orang ya, yang memberi kenyamanan orang. Hari ini nanti saya akan menyampaikan kajian tentang, judulnya ini Sholat At-Tustari. Sholat At-Tustari ya, Sholat At-Tustari. At-Tustari namanya mirip dengan yang disebutkan oleh Mas Ishak sebelum acara ini. Siapa tadi itu? Habib Hasan Asyatiri. Asyatiri ya, Asyatiri. Kalau Asyatiri tadi berkisar tentang kemandirian ya, kemandirian. Jadi beliau ini walaupun sudah syekh ya, Allah, kekurangan uang juga, lalu pinjam santrinya toh. Saya pinjam untuk berdagang ya, mungkin jual beras, ambil di Ponorogo sana ya, Masya Allah. Kemudian dijual ke Surabaya, untungnya 5.000, 3.000, enggak apa-apa, enggak apa-apa, yang penting telah bekerja. Lalu santri dengan pinjaman sekian ya enggak perlu banyak, terus untuk diikhlaskan saja. Masya Allah. Andaikan itu saya, Mas, itu ya, saya akan bilang terima kasih, Masya Allah, ini rezeki yang tak terduga. Allah ya karim. Andaikan itu Ali Aziz ya. Ya. Tapi beliau tidak tipe itu, tidak tipe saya. Beliau itu tipe yang berbeda dengan kebanyakan orang. Dia bilang terima kasih atas penawaran baikmu,
Tetapi izinkan aku untuk bekerja. Saya hutang ya tetap hutang. Allah ya karim. Ya, nanti akan saya kembalikan. Ketika keluarga kerajaan tahu, dia akan mengatakan akan diberi hadiah saja. Tapi dia mengatakan, kalau engkau beri hadiah berarti aku tak berkeringat. Masya Allah. Sedangkan aku ingin bahwa dosa-dosa saya itu berjatuhan dengan keringat saya bekerja. Allah ya karim. Nah, kalau engkau beri berarti saya tidak berkeringat. Dan kamu yang mulia, aku tidak mulia. Loh iya toh? Iya, Allah astagfirullah. Kan yadul ulya khairun min yadis sufla. Pemberi itu lebih baik daripada yang memberi. Kamu mulia, aku nggak mulia. Okay? Gitu ya Prof ya rumusnya ya. Allah. Insya Allah. Kapan saya bisa meniru seperti ini? Ya. Kalau kamu beri saya tidak berkeringat. Dan kalau saya tidak berkeringat berarti dosa-dosa saya ini tidak berguguran gitu. Saya itu ingin beringat, dan keringat saya itu nanti saya yakin karena keringat ini adalah untuk menyelamatkan kehidupan keluarga, untuk membentuk generasi yang akan datang. Maka keringat saya adalah keringat ibadah, dan saya yakin bahwa butir-butir keringat itulah yang akan menjadi parfum ketika kami berada dalam surga. Allah. Nah, karena itu dulu Victor yang sekarang bekerja, udah kerjakan apa saja, jangan bicara hasil. Sedikit jadi makan sedikit, ya. Banyak ya dimakan sedikit tetap saja, jangan banyak-banyak, disedekahkan. Masya Ya. Allah. Nah, hari ini saya akan berbicara bukan as-satiri, ya, tapi saya berbicara tentang Sahal bin Abdullah At-Tustari, atau terkenal At-Tustari itu saja, Sahal At-Tustari. Nah, nama itu ya ada di buku Terapi Sholat Bahagia halaman 96. 96. Inilah saya baca. Sahal bin Abdullah At-Tustari lumpuh karena sudah lanjut usia. Nah, lumpuh, tidak kuat berdiri. Tapi ini halaman 96 buku Terapi Sholat Bahagia. Tapi jika mendengar azan senang sekali mendengar azan, berarti dipanggil Allah. Lu aku dipanggil oleh Allah, itu dipanggil. Hayya 'alas shalah sama dengan hei At-Tustari. Tuh, Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Ya, urusan sakitmu itu kecil, urusan lumpuhmu itu kecil. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Hayya 'alal falah, ayo yang senang, ayo bahagia gitu. Nah, senang itu akhirnya berdiri, kuat berdiri gitu loh. Setelah sholat lu mulai lagi tentang bagaimana yang sholat At-Tustari itu, ya, dan siapa At-Tustari itu. Masya Allah. Saya akan bercerita tentang At-Tustari ini. Siapa yang kita sebut itu Sahal At-Tustari. Nama lengkapnya itu Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ya, ini orang ini lahir di Iran dulu. At-Tustari itu, Tustar itu nama kampung. At-Tustari. Ya, memang ya dari keluarga yang mulia ya memang. Ketika masih belum usia playgroup lah. Masih kecil. 3 tahun lah, 3 tahun. Playgroup itu berapa? 4 tahunan. Nah itu, ini sebelum usia itu. Oh, okay. Sebelum playgroup, dia ini tiba-tiba bangun. 3 tahun itu berarti sudah bisa apa itu ya? Bisa merangkak ya, merangkak ya. Bisa merangkak, bisa jalan. Bisa jalan, bisa ya. Ya. Itu dia ini tinggal di rumah pamannya.
Nah kalau pamannya tahajud, anak ini tiba-tiba bangun gitu. Loh, Masya Allah. Bangun, terus ikut di sebelahnya. Ikut sholat ya Pak? Ya enggak ikut sholat, cuma ya ikut nunggu. Masya Allah, malu kita ini. Ini anak seusia ini sudah ngerti sholat tahajud. Nah saya Mas Ishak ini kadang-kadang enggak kesempat ya tahajud ya Mas ya, kadang-kadang. Kalau saya memang niat Prof. Oh susahnya Masya Allah tahajud. Iya niatnya iya, tapi kadang-kadang kebablasan. Iya niat kebablasan. Tapi tidak apa-apa, ini anak kecil. Lalu setiap mau tidur, kan kalau setiap mau tidur ya, anak ini dibisikkan doa ini. Ya, Atustari ini dibisikin oleh pamannya itu. Masya Allah. Nah ini silakan dicatat. Makanya kalau mendengarkan kajian Jumat itu mohon bawa pulpen lah. Kalau enggak ya lupa ilmu. Saya saja lupa itu tadi Satari apa Saturi apa yang ini Tustari. Ini doanya. Ya ini yang diajarkan. Allahu ma'i, Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Artinya Allahu ma'i, Allah bersama saya. Allahu nadhiri, Allah selalu melihatku. Nah, kalau Allah melihatku itu artinya Allah melihatku dengan sorotan kasih sayang, senang gitu, dan menjaga saya supaya tidak ada musibah, supaya kebutuhanku itu terpenuhi dan terhindar dari bencana. Nadhiri itu di situ. Kemudian Allahu syahidi, Allah yang melihat saya dan mencatatnya dan membuat catatan untuk dijadikan bukti dalam pengadilan di akhirat nanti. Ini dibisikkan itu. Sampai besar itu diajari itu terus. Allahu, coba dibaca itu Mas. Allahu ma'i. Ya, artinya Allah bersama aku. Allahu nadiri, Allah selalu melihatku, supaya melihatku dengan sayang ya. Terus Allahu syahidi, Allah yang selalu menyaksikan dan membuat catatan untuk bukti-bukti pengadilan di akhirat. Masya Allah. Nah setelah sudah mulai besar sedikit itu diajarkan dengan kata-kata gini. Sejak usia 5 tahun ya, sejak 5 tahun itu diajari. Pokoknya kalau mau tidur itu baca ini tapi dalam hati. Baca ini tapi dalam hati, tidak usah diucapkan. Jadi dalam hati itu Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Tanamkan gitu. Ini memang bukan dari Rasulullah, dicatat ya. Tapi doa ini tidak bertentangan dengan Quran, seperti ya Allahuma'i itu diambilkan dari Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Ya toh? Jangan sedih karena Allah itu bersama kami. Ya kan diganti ini toh. Ya kan? Kalau orang lain la tahzan innallaha ma'ana, sekarang kalau dirinya sendiri jangan sedih, Allah ma'i bersama saya. Allahu nadhiri itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Allah selalu melihat orang dengan penuh kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim itu nadhiri. Allahu syahidi dalam Quran juga ada. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah menjadi saksi atas apa yang kamu kerjakan. Jadi ini bukan doa dari Rasulullah, bukan, tetapi tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti
Mas Ishak berdoa, ya Allah, jadikan jualan tempe saya ini lancar dan barokah. Nabi tidak pernah ngajari doa tempe. Oh, di sana tidak ada tempe. Tapi tidak dilarang karena tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah. Gitu loh. Masya Allah. Lah, doa ini sebenarnya, coba Anda perhatikan, ini doa itu yang menanamkan dua hal, menanamkan optimisme dan menanamkan kehati-hatian atau kewaspadaan. Paham Mas ya? Ya, oke Prof. Coba sekarang, Allahuma'i, Allah itu bersama kami, tidak meninggalkan kami, menanamkan apa? Optimisme atau? Optimis. Oke. Allahu nadhiri, Allah itu selalu melihat aku untuk memperhatikan kebutuhanku, dan Allah melindungi aku supaya tidak ada bahaya yang menimpa aku. Optimisme atau? Optimisme. Okay. Yang ketiga, Allahu syahidi, Allah akan mencatat terus, dan itu nanti catatan itu akan dipergunakan untuk bukti pengadilan saya nanti di akhirat. Dan catatan itu tidak bisa itu dihilangkan oleh oknum-oknum, itu tidak bisa. Astagfirullah. Tidak bisa. Tidak bisa hilang, terhapus karena virus, itu tidak ada. Nah, ini berarti menanamkan kewaspadaan, kehati-hatian, hati-hati bahwa seluruh langkahmu itu dicatat oleh Allah. Nah, ini ditanamkan setiap malam. Setiap malam. Dan tidak boleh diucapkan. Di dalam hati. Di dalam hati saja. Itu rasakan. Dalam hati ini berbicara, Allah selalu bersama saya. Dalam tidur pun saya begitu. Allahu nadhiri, Allah selalu melihat apa yang kamu, selalu melihat keadaanku. Masya Allah. Aku sedang butuh apa? Aku sedang butuh apa? Lalu aku sedang dalam bahaya apa? Supaya nanti Allah bertindak. Allahu syahidi, Allah yang selalu mencatat seluruh perbuatan saya nanti untuk jadi kesaksian. Hati-hati kita ini. Itu ditanamkan setiap hari mau tidur. Nah, tentu tidak meninggalkan yang dari Rasulullah langsung. Masya Allah. Doa-doa Rasulullah yang antara lain ayat kursi, ya. Yang kedua surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Setelah itu ditambah Qul a'udzu birabbil falaq, itu dan seterusnya. Lalu Qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan di tangan, diusapkan ke seluruh tubuh, mulai rambut sampai kaki diusapkan. Seret. Kita pada saat itu kita sudah dalam kapsul, Mas. Di dalam kapsul yang anti tembak. Masya Allah. Ya, sudah kita dimasukkan dalam longsongan kapsul anti tembak. Sihir tidak bisa masuk, setan tidak bisa masuk. Itu menjaga dari sihir ya Prof ya? Iyalah Allah. Masya Allah. Min syarri ma khalaq, itu kan aku mohon dijauhkan dari segala ciptaanmu, yaitu tukang sandatnya, sihirnya, jinnya, dimasukkan kapsul, seret. Allah. Termasuk virus-virus yang dalam tubuh itu dengan kekuatan Allah, dengan keajaiban yang ditunjukkan Allah, maka itu pun tidak bekerja. Mungkin ada kanker tapi nggak berkembang saat itu. Allah. Ya, itu berarti perlindungan. Terus ditambah ini Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Allah itu bersama aku. Ya, tidak mungkin Allah tidak meninggalkan aku. Saya senang. Allahu nadhiri, Allah selalu melihat keadaanku, dan nanti butuh apa diberi, lalu kira-kira dalam bahaya apa dilindungi. Masya Allah. Allahu syahidi, hati-hati. Allah membawa catatan terus melalui malaikat-malaikat. Inilah yang dibaca oleh yang kalau yang tadi ayat kursi dan ini kan disuruh baca toh sama Rasulullah. Ya, yang ini oleh
oleh At-Tustari tadi itu tidak perlu dibaca, tapi di dalam hati. Jadi dalam hati diresapi. Ini menimbulkan optimisme dan kemudian menimbulkan apa? Kewaspadaan. Betul. Artinya ini tidak ditalafutkan ya Prof ya? Ya betul. Masya Allah. Berapa kali Prof untuk baca? Nggak ada begitu yang saya mancing lah. Mancep cep. Bes, itulah diyakinkan gitu. Dan memang calon orang besar ya, umur 5 tahun sudah senang puasa. Masya Allah. Beliau ini Prof ya? Kalau makan itu tidak mau banyak-banyak, hanya sepotong roti saja. Coba kita ini apalagi prasmanan. Kalau bisa perut ini dilebarkan selapangan. Gitu? Ya. Mumpung gratis katanya. Ikan itu diperbanyak. Masya Allah. Ya itu yang dikritik oleh Sayyidina Ali. Ya. Jangan hanya berpikir makanan enak. Kalau itu yang kau lakukan, apa bedanya kamu dengan binatang ternak? Masya Allah. Disamakan dengan binatang ternak ya. Jadi kalau kita prasmanan apa itu yang mumpung gratis, mumpung banyak. Kalau bisa perut ini dilebarkan sampai lapangan sepak bola Gelora 10 November. Allah. Maunya diuntal kabeh. Lalu umur 6 tahun beliau ini sudah hafal Quran. 6 tahun. 6 tahun Allah sudah ya hafal karim. Quran. Masya Allah. Dan akhirnya memang keajaiban itu dia miliki. Bahwa dia itu ahli Al-Quran, ahli tasawuf, dan juga kitabnya ada yang ditinggalkan namanya Tafsir At-Tustari. Ya Allah. Itu tafsir Al-Quran ya Prof? Ya, tafsir yang pendekatan kejernihan hati, tasawuf. Satu-satunya tafsir yang bernuansa. Ya, bernuansa atau pendekatannya itu pendekatan tasawuf hanya satu, At-Tustari. Nah, dia punya keajaiban, yaitu kalau dia mendoakan orang sakit itu banyak sembuh gitu loh. Allah ya karim. Saat umur 6 tahun itu berapa ya? Saya tidak tahu umurnya, tetapi di dalam ceritanya itu selalu 30 tahun dia bisa bekerja itu. Ya, orang minta tolong didoakan. Ya tanya sudah berobat apa? Kalau dulu kan belum ada rumah sakit mungkin itu. Sudah minum apa? Ini minum jahe, minum ini, kemudian ini apalagi saya ini ya, berobat dulu lah. Berobat dulu kemudian didoakan. Itu selama 30 tahun itu menjadi rebutan orang lah untuk minta doa itu. Allah. Tapi Mas, jangan heran, tidak pernah untuk dirinya sendiri. Oh, Masya Allah. Kalau dirinya sendiri maunya Allah apa ya sudah, pasrah gitu. Yang penting saya, ya yang penting saya sudah. Jadi keajaiban itu tidak berlaku untuk dirinya sendiri. Ya Allah. Disumbangkan doa. Nah, inilah dia. Kalau dialah orang yang saya sebut, inilah yang saya sebut judul kajian kita, Sholat At-Tustari tadi itu. Sholat yang bisa menjadikan orang yang lunglai menjadi bangkit. Bangkit. Rasanya putus asa. Ini beda ya. Kalau Sayyidina Ali karramallahu wajah ya, itu kalau mendekati sholat wajahnya ini pucat dan dia gemetar tangannya gini. Masya Allah. Wonten nopo panjenengan kok pucat? Ya, saya akan menghadap Allah. Itu Sayyidina Ali. Tidak apa-apa. Anda ada takut seperti Sayyidina Ali boleh. Tapi Anda kalau memilih ini juga boleh. Sama-sama baik. Takut kepada Allah ya baik, senang akan ketemu Allah juga baik. Nah, itu silakan alirannya, nggak apa-apa. Jangan mengharap orang itu sama semua dengan Anda, ya. Masya Allah. Ya. Nah kalau ini tidak senang. Nah, lo kok bisa tadi itu dia itu lumpuh. Ini wafatnya itu tahun 81. Umurnya 81. Umurnya panjang ya, Pak? Iya. Ya?
Ini saya lihat itu tahun 8015 itu lahir, terus kemudian 896 meninggal. 81 tahun. Ya, 81 tahun. Subhanallah. 81 tahun. Nah, pada waktu umur 80-an kan fisik kan sudah menurun, drop tuh. Nggak kuat. Tapi kalau mendengar azan langsung bangkit ya. Langsung. Aku dipanggil Allah. Aku dipanggil Allah kekasih. Aku dipanggil Allah, Tuhan yang tidak pernah berbohong, Tuhan yang selalu setia, Tuhan yang ini senang. Kemudian dia berdiri, sholat, rukuk, sujud kuat. Tapi ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lagi. Masya Allah. Jatuh, lumpuh lagi. Saya penasaran, ya, penasaran dengan kisah ini. Lalu saya tadi membuka ini situsnya Kementerian Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ini di lamanya itu, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Nah, di situ ada artikel dengan gembira tubuh tetap sehat. Dengan gembira tubuh tetap sehat. Iya. Allah ya karim. Lalu di sini dia menyebut emosi positif berpengaruh terhadap kualitas kesehatan. Jadi saking senangnya, kemudian otak ini senang, kemudian mempengaruhi kesehatan. Masya Allah. Bahkan di sini ditulis rasa gembira itu, pikiran dan tubuh itu selalu terhubung, ada kabelnya. Pikiran sama tubuh? Ya, tubuh itu ada kabelnya. Oh Allah. Ya, ada kabelnya. Gembira itu satu, bisa menekan rasa sakit dan meningkatkan organ tubuh melawan rasa sakit. Ini saya bukan dokter ya. Ini saya bukan dokter, saya hanya membuka di Departemen Kesehatan ini. Nah, di dalam Quran ada memang ketika Nabi Ayub itu buta, toh, terus mendengar bahwa anaknya ketemu, Masya Allah. Yusuf, toh, bahkan itu belum ketemu, suaranya belum, hanya bau keringatnya. Bau keringat anak yang dirindukan sekian tahun itu, ternyata bau ini keringatnya anakku ini, Yusuf ini. Lalu bisa melihat. Allah ya karim. Gitu ya. Itu bisa melihat. Padahal itu buta ya Prof ya? Iya, buta. Ya buta karena ini toh, buta karena sedih yang berkepanjangan. Allah. Kehilangan anak yang dicintai ya. Yang ganteng ya, pinter ya, calon nabi ya. Kok hilang, gimana ini, Masya Allah. Maka saya turut berduka cita kepada siapapun keluarga yang kehilangan anaknya ya, diambil oleh Allah pada usia muda, setelah wisuda meninggal dunia, mau dinikahkan kecelakaan, pokoknya banyaklah kisah-kisah seperti itu. Saya ikut berduka ya, ya, seperti itu. Jangankan sampai meninggal dunia ya, Yusuf pada ini kan tidak meninggal, bisa melihat lagi. Nah itu, ini berarti rasa gembira. Lah inilah yang terjadi pada Yusuf Sahal At-Tustari ini, yang bisa berdiri kuat, mendengar azan itu senang. Lain dengan yang lain lah. Kalau yang tidak mendengar Al Victor ya, itu yang loh sudah azan ya, Masya Allah, azan lagi, gitu. Beban gitu. Wudhunya gimana ini, bedak sudah ini, sudah wudhu lagi, pakai sepatu ini lepas lagi ini ya, gitu. Malah dijadikan beban. Ya, beban. Nah ini enggak, wah aku dipanggil Allah, senang, aku senang. Nah, inilah yang saya sebut sholat At-Tustari tadi. Maka melalui acara ini gembirakan hati kita melalui sholat. Ya,
Kita tahu bahwa Anda sedang sakit, Anda sedang terpuruk ekonomi, tapi jangan susah, jangan susah. Gembirakan, gembirakan, gembirakan. Sebab kegembiraan itu nanti akan melipat gandakan power kita, dan gembira kita adalah gembira malaikat, gembira kita adalah gembira Rasulullah, gembira kita adalah gembiranya Allah. Allah. Prof, mengenai salat at-tustari ini, iya, ada beberapa yang menurut saya ini penasaran sekali, Prof. Dan tentunya mungkin insya Allah bagus kalau misalkan dibuka rahasianya, Prof. Rahasianya dari bagaimana membangun rasa gembira semacam dari Sahal bin Abdullah at-Tustari ini tadi, Prof. Itu perlu waktu yang puluhan tahun lah. Masya Allah. Dilatih pelan-pelan. Ya kita cari aspek-aspek yang membuat kita senang apa dalam sholat. Contohnya kalau kita mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dilatih bahwa ya kamu susah tentang sesuatu, tapi apa kesusahanmu itu apa, kecil dibanding kekuasaan Allah. Tunduk ya Allah. Ya kamu belum punya pekerjaan, anakmu sudah 4, belum punya pekerjaan, sudahlah, hidup masih koma, belum titik, susahmu itu apa, sana loh, Allah itu yang maha besar, seneng toh. Okay. Terus sama dengan nasihat, kamu itu mentang-mentang kamu lulus dengan nilai cum laude, terus kamu sekolah di perguruan tinggi yang terbaik di Asia, terus kamu pilih-pilih kerja karena kamu orang besar. Kamu tuh siapa kok merasa besar? Tidak ada apa-apanya kamu itu dibanding Allah yang maha besar. Ya Allah. Paham toh? Sekarang kerjakan apa saja itu kerjakan, nggak usah mikir gengsi-gengsi gitu. Senang kan gitu toh. Kemudian waktu sujud dia berkata senang, ya Allah ini saya senang dekat Engkau. Tuh. Izinkan aku ya Allah memindahkan beban di pundakku ini di atas pundakmu. Tunggulah ya Allah, saya oper dulu beban di pundakku ini di pundakmu ya Allah. Saya punya kekhawatiran, let me put our worries into your pocket. Masya Allah. Ada lagu itu tuh Mas ya, pernah tahu lagu itu, put your worries into my pocket. Into your pocket. Itu ada, itu sampai cari nanti itu ada. Letakkan, masukkan kekhawatiranmu itu ke saku saya. Put your worries on my pocket. Terus, ya Allah izinkan aku untuk memasukkan seluruh kegundahan saya, kekhawatiran saya, izinkan aku untuk memasukkan di sakumu ya Allah. Masya Allah. Senang, ya senang toh. Ya Allah. Jadi ya harus belajar, baca buku tentang sholat ini terus dihayati. Nah kalau kita nggak mau gitu ya sudah. Lawang nggak mau belajar kok ingin dapat sesuatu tuh bagaimana? Kan gitu. Artinya tetap belajar ini tetap harus dilakukan ya Prof. Tetap dipahami. Oh ini tuh sholat. Sholat itu begini. Nah, gitu. Masya Allah. Jadi kata Albert Einstein itu, insanity is doing the same thing and expecting different result. Ya, kegilaan itu adalah melakukan hal yang sama, yang rutin seperti sholat, tidak ada kebaruan sama sekali, ya, tidak ada peningkatan sama sekali, ya, tapi mengharapkan hasil yang baik. Itu insanity. Nah, insanity itu ya termasuk tanda-tanda gila itu. Gitu. Jadi pertanyaan Mas Ishak, pertanyaannya sangat menarik. Saya sendiri sedang proses itu. Ya. Saya sendiri sedang proses itu, bagaimana menjadikan sholat itu sebuah kenikmatan. Saya belum bisa sepenuhnya, cuma ya kadang-kadang merasa, kadang-kadang beban, kadang-kadang itu ya. Baik. Masya Allah, luar biasa sekali Prof. Iya, dalam kita yang luar biasa itu Allah ya. Nah, saya hanya menyampaikan sesuatu yang luar biasa yang diajarkan oleh Allah. Masya Allah. Kalau
Ya buku saya buku apa ya, biasa-biasa aja. Saya penjelasan saya biasa aja. Yang hebat itu, yang luar biasa itu Allah. Kok punya ajaran sebagus itu? Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Baik Prof, sudah masuk beberapa pertanyaan. Monggo dulur 081 234 939390. Ada dari WA Prof ya. Silakan. Maaf Prof, amal apa yang harus dilakukan orang awam yang memang sedikit ilmu agamanya, tapi kelak di akhirat dijamin masuk surga? Matur suwun. Ya sedekah yang banyak, bekerja yang keras ya. Jangan mengharap belas kasih orang. Kasihan kalau orang itu yang dipikirkan tuh nanti dikasihani A, dikasih ini, kasihan gitu. Menderita dia. Ngoten Prof ya. Iya, jangan berharap. Merdekakan diri Anda. Merdekakan diri Anda dari meminta-minta belas kasihan. Dan itu tidak bagus. Secara kesehatannya tidak bagus, secara pendidikan mental nggak bagus. Allah. Karena kalau orang mengharap itu kemudian tidak diberi, kemudian tuh hatinya jengkel. Iya, beres. Satu, yang kedua itu ya setelah kerja, ya dapat sedikit ya sedekah sedikit. Untungnya berapa? 5.000 rupiah. Ya sudah baik kalau gitu, yang 2.000 saya masukkan masjid. Masya Allah. Tuh, berikan kepada orang ya. Lalu tentu jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Jamaah. Masya Allah. Ya sederhana kok. Sederhana saja ya Prof ya. Makanya ini selalu saya katakan, ini masih sek ya. Kata-kata Ibnu Athaillah Al-Askandari dalam kitab Al-Hikam, alima wujudat dha'fi minka faqallala a'dadaha. Allah tuh tahu Anda itu orang awam, Anda lemah ya, tahu. Kemudian Anda sering kepreset ya, terpreset, terperosok, macam-macam lah itu. Faqallala a'dadaha, maka Allah menuntut Anda itu tidak banyak. Kasihan gitu. Punya nafsu ya. Wa alima ikhtiyajaka ila fadlih fakatharo amdadaha. Lalu Allah melihat betapa butuhnya kamu itu kepada kemurahanku, maka aku berikan secara melimpah ampunanku, pahala untukmu, kasih sayangku. Masya Allah. Ya kan? Perhatikan di situ. Indah sekali. Jadi Allah tahu kekurangan kita, lalu Allah tidak menuntut banyak-banyak pada kita ya. Ya, lalu Allah tentang butuh kita terhadap ampunan dan rahmatnya, maka kemudian Allah memperbanyak ampunan dan kasihnya. Ya. Saya baca itu, kalau jalan pagi saya baca, saya hayati. Indah sekali ya, ini kata-kata Ibnu Athaillah. Ya, masih ada lagi? Banyak Prof. Tambah lagi satu lah. Ya. Ini ada telepon Prof. Boleh. Terima ya Prof ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf, suaranya mantul Ibu. David Peck. Ya, dimatikan. Dari Ibu siapa Bu? Di mana? Ibu Fariha. Fariha. Monggo. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ya Allah. Ini Prof, kalau misalkan rasa syukur itu kita ucapkan sambil menangis. Apa yang kita maksudkan itu sambil menangis, Prof. Ya Allah, segala-galanya itu Allah, segala-galanya itu Allah. Ya Allah, bersyukur ini Allah itu bagaimana kok Ustaz? Iya Bu. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah, itu dari syukur dari para muslim
Dengan kalau khutbah dikejar mana yang menyantar saya juga mengikuti. Akhirnya terima kasih. Iya Bu, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, jadi kalau kan Ibu kan perempuan toh, enggak bisa ikut khutbah. Tapi Ibu bisa ini dia mengikuti acara saya di radio yang lain juga ikut, di sini ikut, kadang-kadang mau ngejar tempatnya khutbah juga kasihan toh. Semuanya ya, kalau insya Allah seperti khutbah yang saya sampaikan hari ini ya, itu nanti akan kita upload di Muhammad Ali Aziz di YouTube ya Prof ya, Muhammad Ali Aziz channel ya. Itu nanti Bunda bisa melihat di situ Bu, Pak Bunda Farihah. Ya, itu ada nanti. Nanti judulnya adalah Jangan Tangiskan Rasulullah. Jangan Tangiskan Rasulullah. Nanti ada di sana, nanti cuma tidak sekarang kemudian keluarnya besok karena perlu edit ya, itu biasanya nanti itu seminggu atau 2 minggu bisa keluar. Silakan aja diklik di Muhammad Ali Aziz channel. Itu Masya Allah ya, kalau mau subscribe ya terima langsung kasih saja. Tidak juga enggak apa-apa. Kita bebaskan, kita harus menjadi manusia merdeka. Kalau mau lihat ya silakan, mau klik ya silakan, mau subscribe ya silakan, enggak juga enggak apa-apa. Masya Allah. Akhirat itu tidak ada hubungannya dengan gitu-gitu. Ya itu Bunda tadi menyebut bahwa ya kita melatih diri bahwa kita senang dari Allah, kita sehat dari Allah, susah dari Allah, kita dapat rezeki dari Allah. Dan kita berapapun rezekinya, selama kita itu masih diberi kesempatan untuk menyebut nama Allah, kesempatan untuk rukuk dan sujud, itu nikmat rukuk sujud itu tidak bisa dihitung dengan uang. Isi dompet Anda itu berapapun masih kecil ya. Iya. Kekayaannya Sambo itu berapapun tidak bisa ditimbang dengan kita bisa rukuk sujud itu. Allah ya Allah. Ya, gitu. Baik ya Mas ya, ini kita waktunya sudah habis ya. Ada 10 menit Prof terakhir. Oh ya gitu. Mungkin ada satu pertanyaan Prof, ini boleh, dari silakan. SMS. Assalamualaikum Prof, saya kalau mau bangkit dari duduk berdiri lagi, baca takbirnya berkali-kali karena untuk menyemangati kondisi saya yang sudah tidak sekuat dulu. Itu apakah boleh atau bagaimana Prof? Takbirnya sekali saja Bapak ya, sekali saja, jangan diulang-ulang karena di dalam sholat itu aturannya sudah jelas. Ya Allah. Ya satu saja. Satu saja ya Prof. Satu saja. Allahu Akbar ya. Kalau nanti mau menyemangati ya di dalam hati aja, Allah Maha Besar. Dalam hati aja. Dalam hati aja gitu. Di dalam hati, walaupun berkali-kalinya tapi di dalam hati ya Prof ya. Iya dalam hati aja. Okay. Kalau bacaan memang boleh. Kalau takbir nanti saya belum bisa lihat. Kalau bacaan memang bisa diulang-ulang, Subhana Rabbiyal Azim itu sampai 100 kali boleh. Iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Saya ini menyembahmu ya Allah, dan saya ini butuh kepadamu saya. Masya Allah. Wa iya karena nasta'in, aku ini butuh ya Allah. Butuh untuk ekonominya anakku, butuh untuk kelancaran rezekinya anakku, butuh untuk kesehatanku, butuh untuk petunjukmu gitu. Aku butuh ya Allah, aku butuh gitu. Bebas saja itu Prof ya. Ya tapi tidak boleh diucapkan. Iya karena butuh, iya karena nasta'in, iya karena butuh, diulang-ulang 1000 kali boleh. Masya Allah. Baik ya. Baik, selamat bekerja, selamat hari Jumat, selamat bersenang. Ya kita baca doa hari ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Allahumma inna abiduk wa banu abidik wa banu imaik nasiyatuna biadik ma'adin fina hukmuk wa adlun fina qada'uk. Ya Allah, wahai Allah, kami adalah hamba-Mu dan dilahirkan oleh ibu kami yang itu hamba-Mu juga. Masya Allah. Wahai Allah, nasib kami ada di tangan-Mu. Takdir-Mu telah terjadi, dan catatan suka dan duka untuk kami telah Engkau tetapkan dengan teliti sejak sebelum kami Engkau lahirkan. As'aluka bikulli ismin walaka sammaita bihi nafsak
aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura absarina wa dhahaba humumina wa humumina wa jalaa ahzanina. Wahai Allah, melalui Asmaul Husna, nama-namamu yang engkau tetapkan sendiri atau engkau sebutkan dalam kitab sucimu, atau nama itu engkau ajarkan kepada salah satu makhlukmu yang kami tidak tahu, atau masih tersimpan di alam gaibmu, kami mohon dengan nama-nama itu agar Al-Quran yang kami baca setiap hari, termasuk Al-Quran yang kami baca dalam sholat kami, Amin. untuk menjadi pembuka hati kami, penerang pandangan kami, penghapus kesedihan, Amin. penghilang kecemasan, dan penyemangat atas keputusasaan kami. Amin. Allahumma ja'alna min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khassatuk. Wahai Allah, jadikan kami pembelajar Al-Quran, jadikan kami pengamal Al-Quran, jadikan kami pegiat pengajaran Al-Quran, sehingga kami layak engkau cintai dan layak pula engkau istimewakan di sisimu di kemudian hari. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Terima kasih Prof atas ya, ngajinya sama-sama. pada pagi hari ini. Kita tutup dengan salam Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.